Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, apa kabar? Apa kabar? Masya Allah. Untuk seluruh teman-teman Maskan Hufat di berbagai macam cabang dan juga teman-teman dimanapun berada di sini, ada yang ada di rumah, ada yang fokus sudah dengan catatannya di kantor, Masya Allah. Ya, Uma lagi lihat satu persatu teman-teman semua di sini, Masya Allah. Eh, ada di mana lagi nih? Di kantor, di rumah, ada yang nonton sama teman-temannya, Masya Allah. Ada yang sambil jaga toko, Masya Allah. Ya, baik, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai untuk memperbaiki hidup kita, maka perbaiki dulu sholat kita. Sebelumnya Uma mau cerita, saat ini Uma lagi ada di London dan saat ini jam 3 pagi. Jadi cerita sedikit teman-teman semua, kemarin teman-teman dari Mas Kalofat bertanya, Uma mau ada katupat atau mau ditiadakan, diliburkan karena umanya lagi ada di London. Kemudian Uma pikir, oh di London bedanya 7 jam. Indonesia lebih dulu, berarti di Indonesia di Londonnya jam 3 pagi, di Indonesia jam 10 pagi. Insya Allah bisa. Ya udah, alhamdulillah akhirnya berkah online ya teman-teman semua. Walaupun kita lagi ada dimanapun, insya Allah masih tetap bisa bertemu dengan teman-teman semua. Jadi hari ini mau cerita sedikit, di London saat ini musim gugur menjelang dingin. Jadi em, di sini kalau mau boleh cerita, di sini itu subuhnya jam 6 pagi, kemudian nanti zuhur jam 12, zuhurnya jam 12 ya. Jam 12 apa jam 2 gitu ya. Oh ya, zuhurnya jam 12, asar jam 2, maghrib jam 4. Kemudian isyaknya jam 5 apa jam 6 gitu. Jadi siangnya atau terangnya itu sedikit sekali. Baik, alhamdulillah, walaupun mau berada di mana-mana, tapi alhamdulillah bisa bertemu sama teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita bahas mengenai sholat, teman-teman semua. Kita ingin dalam kehidupan kita, kita mau hidup kita lebih baik, ya Allah, dari hari ke hari. Kita mau hidup kita lebih tenang, kita mau hidup kita lebih tentram, kita mau hidup kita lebih lancar, nggak mau hidup kita terus-menerus dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, nggak mau teman-teman semua. Ternyata kuncinya kalau kita mau memperbaiki kualitas hidup kita, kuncinya adalah perbaiki dulu sholat kita. Kita sibuk-sibuk cari cara gimana ya caranya mau dapat hidup yang lebih baik, tapi kita lupa ternyata kuncinya adalah perbaiki dulu sholatnya. Dengan memperbaiki sholat, maka kehidupan kita keseluruhan akan membaik. Bagaimana bisa kita akan bahas pada hari ini? Banyak dari kita, teman-teman semua, sebagian dari kita itu menyepelekan sholat, ya. Bagaimana sih menyepelekan sholat itu? Misalnya kita termasuk orang yang menunda-nunda sholat, atau sholat itu dijadikan bahan candaan, oh so alim gitu ya, dan lain-lain. Sebagian orang sholatnya cepet-cepet buru-buru karena disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Atau sholatnya terasa buru-buru karena sibuk bekerja, nggak ada waktu misalnya. Padahal rezeki yang udah Allah tetapkan nggak akan berkurang ataupun nggak akan bertambah dari apa yang sudah Allah takdirkan. Jadi kita kerja sekerja apapun, kita berharap dapat rezeki lebih banyak dan meninggalkan sholat. Bagaimana bisa padahal Allah yang memberikan rezeki kepada diri kita lalu kita meninggalkan sang pemberi rezeki. Jadi jangankan kita meninggalkan sholat, menunda waktu sholat pun, asal-asalan dalam sholat pun, kita dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 kan. Dikatakan apa? Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu siapa? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 dikatakan celaka orang-orang yang sholat. Siapa itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Allah menggambarkan teman-teman semua celakanya atau azab bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Orang-orang yang mengabaikan waktu sholat. Apalagi nggak sholat ya. Orang-orang yang lalai dalam sholat aja, asal-asalan sholatnya, mengabaikan waktu sholat, menunda-nunda, mengulur-ngulur. Itu saja Allah memberikan gambaran celaka bagi orang-orang yang seperti itu. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu apa? Orang-orang yang mengabaikan waktu sholat, orang-orang yang mengerjakan sholat dengan tidak lillah, tidak karena Allah,
bukan mencari wajah Allah. Dia sholat supaya dia dilihat bagus oleh orang lain, dilihat dia soleh oleh orang lain, dilihat dia orang yang baik. Secara zahir, secara penampilan, dia beramal soleh, Masya Allah, dengan amal-amalan yang baik. Karena ia ingin dipuji-puji oleh manusia misalnya, tapi tidak lillah. Jadi ini adalah orang-orang yang dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih sholat aja dapat ancaman. Orang-orang yang masih sholat saja masih dikatakan lalai. Apalagi orang yang nggak sholat, teman-teman semua. Apalagi orang yang menganggap sepele meninggalkan sholat karena perkara duniawi. Uma izin cerita, di sini ini tadi Uma katakan, zuhurnya jam 12, asar jam 2, maghrib jam 4, bayangin teman-teman semua. Itu waktunya cepat banget. Hari ini Uma mohon cerita, mohon izin cerita. Hari ini umat datang ke satu acara bersama dengan tim-tim lainnya. Kami datang ke London ini dalam sebuah acara untuk memperkenalkan Islam Indonesia ke sini gitu. Nah, hari ini baru saja kita melakukan dialog interfaith dialog ya, dialog antar agama. Agamanya banyak sekali dalam satu ruangan, kita ada 50 orang dengan berbagai macam agama, kita saling berbicara tentang dialog keagamaan untuk hidup harmoni bersama-sama gitu. Nah, teman-teman, Uma cerita izin. Itu acaranya itu mulainya jam 2 sampai jam 4. Pada saat itu Uma lihat kami ada di ruangan itu dan kami belum sholat zuhur teman-teman semua karena kami baru selesai dari satu meeting, kemudian datang ke tempat itu ramai banget Masya Allah. Dan kemudian kita nonton dan kita menyaksikan, kita sama-sama saling mengikuti acara tersebut, dan Uma lihat jam sudah menunjukkan jam 4. Jam 4:10 itu maghrib dan kami belum sholat asar, bayangkan teman-teman semua. Berada dalam satu ruangan yang formal, yang keadaannya sunyi, maka nggak ada cara lain, harus sholat kan. Karena jam 4:10 itu sudah maghrib. Maka apa yang Uma lakukan? Bingung sebenarnya, karena itu ruangan sunyi, senyap, mau keluar juga nggak enak karena ada orang lagi presentasi, lagi ngomong. Cuman nggak ada cara lain. Akhirnya mau nggak mau Uma keluar dari ruangan itu, sisa waktu tinggal 10 menit untuk bisa sholat zuhur sama asar di jamak takhir. Karena nggak mungkin kan zuhur, asar, maghrib di jamak, kan tidak mungkin. Yang hanya bisa di jamak adalah zuhur dan asar, atau maghrib dengan isya. Maka di waktu 10 menit Uma lari, Uma cari di mana toilet, dan nggak ada tempat sholat di situ. Akhirnya cari aja ujung, di mana ada ujung untuk kita bisa sholat di situ. Jadi kadang-kadang Indonesia, Masya Allah, bersyukurlah teman-teman semua kita tinggal di Indonesia karena kita mudah untuk sholat, mudah ada tempat sholat di tempat manapun, di restoran, di mana aja, di kantor-kantor semuanya ada musola. Tapi kalau di tempat-tempat yang Islam menjadi minoritas itu nggak ada musola kan teman-teman semua. Nggak ada adzan juga, nggak kedengeran gitu. Jadi lumayan struggle ya, lumayan kita berjuang untuk kita bisa tetap mendirikan sholat untuk tidak sampai kelewat waktunya. Itulah teman-teman semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sudah mendirikan sholat aja Allah masih mengatakan lalai nih, celaka nih orang-orang yang sholat, yaitu orang yang menunda-nunda waktu sholat, ataupun orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak lillah dalam sholatnya. Maka hati-hati sekali dengan ini teman-teman semua. Kecuali mungkin karena satu dan lain hal teman-teman safar, atau teman-teman berada di satu tempat seperti Umar hari ini, berada di satu tempat yang kita belum tahu secara waktu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita agak telat sholatnya. Tapi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, yang azan terdengar dimanapun, setiap kali waktu sholat, adzan terdengar, kenapa masih menunda-nunda waktu sholat? Nggak takut dengan apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Celakalah kalian orang-orang yang sholat, kata Allah. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sudah dikasih adzan, terdengar adzan di telinga kita. Sudah diingetin temannya untuk sholat, masih lalai. Maka Allah katakan celaka orang-orang yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, teman-teman semua, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan jadikan kemiskinan ada di depan matanya. Dan Allah akan cerai beraikan urusannya. Padahal dunia itu tidak akan diberikan kepada dirinya kecuali sebatas apa yang telah ditentukan untuknya. Ya, kata Rasulullah, tidaklah dia melalui sore melainkan merasa miskin, dan tidaklah dia berpagi ketemu pagi kecuali dia merasa miskin pula. Dan tidaklah seorang hamba menghadapkan hatinya kepada Allah kecuali Allah akan jadikan hati-hati orang beriman mendatanginya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya Allah sangat bersemangat di dalam membalas segala kebaikan. Jadi kalau engkau mengejar dunia sampai melalaikan sholat, Allah akan jadikan engkau miskin, teman-teman semua. Allah akan jadikan hidupmu susah, teman-teman semua. Allah akan cerai beraikan urusanmu.
Tapi kalau engkau misalnya dalam sekolah, dalam berkegiatan, dalam kesibukan apapun, tapi masih ingat sholat, masih ingat Allah Subhanahu wa taala, masih ingat akhirat, maka Allah akan jadikan dunia itu datang kepadamu dengan begitu mudah. Begitu teman-teman semua. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45 sampai ayat ke-46, teman-teman lihat ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Al-Baqarah 45 sampai 46 mengajarkan pada kita kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, kuncinya itu adalah sabar dan sholat. Dan sabar dan sholat itu nggak mudah, itu berat. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu apa? Orang-orang yang yakin bahwa satu hari nanti mereka akan ketemu sama Allah. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada cara lain kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan, ngadunya ya sama Allah, nangisnya ya sama Allah, minta tolongnya ya sama Allah. Karena Allah yang ngasih masalah, Allah yang ngasih jalan keluarnya. Maka teman-teman semua, dalam surah Al-Baqarah 45 sampai 46 yang tadi Uma baca, Allah memerintahkan kita untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai pijakan bantuan dalam meraih apa-apa yang kita harapkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kalau mau baik dunianya, kalau mau baik akhiratnya, kata Allah minta tolong dengan sabar dan dengan sholat. Hal itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Karena orang-orang lain, orang-orang yang nggak sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah, mungkin dia cari pertolongannya dengan cara-cara yang lain. Sibuk dia cari ke sana kemari. Padahal mudah saja untuk memperbaiki hidupmu, untuk Allah tolong hidupmu, mudah saja. Utamakan sholatmu dulu, perbaiki sholatmu dulu. Maka Allah akan menolongmu. Kalau kita lihat teman-teman semua, kata seorang sahabat namanya Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika setiap kali datang masalah, Nabi Muhammad SAW pasti langsung mengerjakan sholat. Itulah sholat yang sebenarnya. Kenapa? Sholat ini adalah sebagai kekuatan untuk umat Islam. Sholat ini sebagai sarana untuk minta perlindungan, mengadu kepada Allah SWT dari berbagai macam kesedihan, kesulitan, kepenatan, berbagai macam permasalahan. Jadi engkau merasa tidak sendiri. Engkau akan merasa engkau mendapat dukungan dari Allah SWT, pemilik langit dan bumi. Kadang-kadang kita ngerasa, ya Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ngerasa sepi, ngerasa sendiri. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ngerasa melewati semuanya sendiri. Engkau nggak sendiri, teman-teman semua. Allah selalu bersama denganmu. Bukankah dikatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama denganmu. Kenapa engkau merasa sepi? Karena nggak melibatkan Allah. Kenapa engkau merasa sendiri? Merasa susah melewati berbagai macam persoalan? Karena nggak melibatkan Allah. Kenapa harus cari pertolongan kemana-mana padahal sudah dikasih panduan kalau mau minta tolong terjadi apa-apa dengan sabar dan sholat. Allah sudah kasih panduan dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kata para sahabat, setiap kali Nabi Muhammad SAW merasa punya masalah, maka langsung larinya adalah sholat. Jadi nggak pernah seorang mukmin, orang yang beriman itu merasa sendiri, merasa kesepian, nggak pernah. Karena dia tahu dia selalu mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahwa dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak ninggalkan dirinya, teman-teman semua. Kejadian Palestina pada hari ini sudah lebih dari sebulan. Setiap hari kalau kita lihat videonya kita menangis. Hari ini juga sebelum Uma Zoom kepada teman-teman semua, Uma lihat satu video, ada seorang gadis yang terluka, sedang diobati. Ketika dia bangun, dia sadar, dia diberitahu bahwa seluruh keluarganya sudah tiada. Apa yang dia lakukan? Langsung baca Quran, hafalan, langsung lisannya itu melafazkan ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran itu menjadi penguat baginya. Dan dia tahu dia nggak sendiri di dunia ini. Mungkin orang-orang mengatakan dia sebatang kara di dunia ini karena seluruh keluarganya sudah dibom, sudah mati syahid. Tapi ketika dia mendengarkan kabar itu, apa yang dia lakukan? Dia langsung mengucapkan ayat-ayat yang dihafalkan. Kalau teman-teman gak hafal Quran, mau dalam kondisi susah seperti itu, mau baca ayat apa teman-teman semua? Dan ayat-ayat Quran itu yang menenangkan hatinya, dia tahu bahwa dia gak sendiri di muka bumi ini, karena Allah selalu bersama dengan dia. Gak ada istilahnya orang-orang beriman itu merasa sepi sendiri, gak ada. Karena dia punya Allah dalam kehidupannya.
Gampang berwudu, tinggal ambil sejadah, kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan baik-baik saja, engkau akan kuat karena engkau tidak pernah sendirian sejatinya. Karena Allah selalu bersama dengan dirimu. Begitulah teman-teman sekalian. Kenapa? Kenapa dengan sholat? Ada apa? Karena kalau kita sholat, kita berada dalam kondisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat kita nggak ngerasa sendiri. Itu yang buat kita merasa kuat. Itu yang ngebuat kita ngerasa ada pertolongan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Seorang hamba akan menjadi paling dekat dengan Tuhannya saat dia bersujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Kapan waktu paling dekat hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saat engkau sujud. Oleh karena itu ketika kita salat, apalagi saat kita sujud, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah banyak memberikan kita pertolongan dunia dan akhirat, ya. Ulama mengatakan teman-teman semua, salat itu termasuk faktor yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat dan menyingkirkan keburukan dunia dan akhirat. Salat itu menghalangi kita dari dosa-dosa, ya kan? Kalau kita buat dosa, kemudian kita salat, dia menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita sholat, kita bergetar karena kita teringat akan dosa-dosa yang kita lakukan. Sholat itu menghalangi dari dosa. Sholat itu bisa menolak penyakit-penyakit hati. Sholat itu bisa mengusir berbagai macam penyakit-penyakit fisik, menerangi kalbu kita. Sholat itu bisa mencerahkan wajah kita. Sholat itu bisa menyegarkan anggota tubuh dan jiwa kita. Sholat itu bisa menurunkan rahmat dan menghilangkan berbagai macam permasalahan. Itu sholat. Sholat itu mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa. Dan seorang muslim akan menggapai ketenangan kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 27 sampai 28. Surah Ar-Ra'd atau sering teman-teman katakan Ar-Ra'd ayat ke-27 sampai ayat ke-28. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-27 sampai 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi kalau mau hatinya tentram, hatinya tenang, maka banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah adalah dengan zikir, itu mengingat Allah, sholat adalah mengingat Allah, baca Quran adalah mengingat Allah, tadabur adalah mengingat Allah, segala macam bentuk-bentuk yang tadi Umar sebutkan adalah mengingat Allah. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabatnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang sahabat berkulit hitam, kata beliau, ya Bilal, kumandangkanlah iqamah sholat, buatlah kami tenang dengannya. Jadi kalau gelisah, Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengumandangkan iqamah salat. Ya, ketika kita mau mencari ketenangan, ketentraman, kita mau mencari hidup yang bahagia, maka jawabannya adalah salat dengan khusyuk, salat dengan merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, setelah kita sedikit muqaddimah awalannya mengenai salat, kita ulang sedikit walaupun sudah pernah dibahas mengenai kedudukan sholat dalam agama kita, supaya kita nggak main-main lagi dan nggak menjadi orang yang celaka karena menunda-nunda sholat, atau nggak betul dalam gerakan, atau nggak betul dalam ucapan, atau nggak tenang ketika melaksanakannya, nggak khusyuk, nggak lillah dalam melaksanakannya. Maka kita harus tahu kedudukan sholat dalam Islam itu sepenting apa sih, supaya kita bersemangat untuk memperbaiki sholat kita. Ini kan sudah menjelang akhir tahun teman-teman semua. Boleh nggak di tahun 2024 teman-teman punya resolusi, yaitu apa? Memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat tuh di dalamnya apa? Sholatnya tepat waktu, bacaannya betul, gerakannya tenang, kemudian lillah, ya karena Allah, kemudian khusyuk, menghadirkan hati ketika kita sholat, ataupun kita merasa itu sholat terakhir kita. Jadi setiap sholat yang kita lakukan itu betul, kita perbaiki dari hari ke hari. Salah satu resolusi yang bisa teman-teman buat untuk di tahun kemudian, ya tahun yang akan datang,
atau besok misalnya ya, dari hari ke hari. Nggak usah jauh-jauh yang mikirin yang lain-lain. Coba dulu perbaiki sholatnya. Udah betul belum sholat kita? Ada orang di zamannya Nabi puluhan tahun sholatnya nggak diterima teman-teman semua karena salah semua sholatnya, bacaannya salah, gerakannya salah, hatinya nggak tenang, gerakannya nggak tenang, nggak lillah. Bagaimana Allah bisa menerima sholat orang yang seperti itu, dan bagaimana hidupnya bisa berubah menjadi baik kalau sholatnya berantakan seperti itu? Maka kita mau sholat kita lebih baik, bacaan kita baik, gerakan kita betul dan tenang, niat kita lillah karena Allah. Nggak mudah loh teman-teman semua. Maka selanjutnya Umar mau menyampaikan mengenai sepenting apa sih sholat dalam Islam itu, sampai kita harus konsentrasi untuk memperbaikinya. Pertama, seperti yang teman-teman tahu, sholat itu adalah tiang agama, tiang Islam. Islam seseorang itu nggak akan pernah tegak kecuali dengan sholat. Kayak rumah. Rumah itu nggak akan pernah bisa berdiri kalau nggak ada tiangnya. Rumah ada ubinnya atau ada lantainya, ada atapnya, nggak bakal bisa berdiri kecuali ada tiangnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Pokok pertama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Yang namanya tiang, ya, dalam satu bangunan, kalau tiangnya ambruk, tiangnya jatuh, maka bangunannya juga jatuh, bangunannya juga hancur. Sama seperti seseorang yang mengaku Islam tapi nggak sholat, nggak ada dirimu itu disebut sebagai seorang Muslim kalau engkau nggak sholat, teman-teman semua. Jadi kedudukan sholat dalam Islam adalah dia tiang agama. Kedua, sholat itu amalan yang dihisab pertama kali, ya kan? Sholat adalah amalan yang dihisab pertama kali. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab, maaf ya, ini ya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Kalau sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholatnya, maka Allah akan mengatakan, lihatlah apakah hamba tersebut masih memiliki amalan sholat-sholat sunnah. Kalau ada yang kurang-kurang dari sholat wajibnya, Allah tanya, dalam sholat wajib kita mungkin bacaannya salah, gerakannya nggak benar, niatnya nggak lillah, di tengah-tengah mungkin mikir yang lain-lain. Maka kata Allah, lihatlah apakah di hamba tersebut ada amalan-amalan sholat-sholat sunnah, karena sholat sunnah akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Begitu juga amal lain-lainnya. Jadi sholat-sholat sunnah itu penting untuk kita, karena kita nggak tahu, mungkin sholat wajib kita itu banyak kurangnya. Belum tentu juga sholat kita 100% diterima oleh Allah SWT. Maka kita tambal kekurangan itu dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, apa sih kedudukan sholat itu dalam kehidupan kita? Ya, perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholat. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia itu bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang paling akhir adalah sholat. Apa maksudnya? Ketika tali Islam yang pertama sudah putus dalam diri seseorang, yaitu dia tidak berhukum pada hukum Islam, dia masih bisa disebut sebagai orang Islam. Yang misalnya dalam kehidupan, ya, dia melakukan sesuatu gitu ya, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam misalnya. Misalnya dia melakukan satu dosa, satu maksiat, dia masih disebut sebagai orang Islam, teman-teman semua. Misalnya dia durhaka kepada orang tua, itu nggak sesuai dengan syariat Islam, nggak berhukum pada Islam. Atau dia melakukan dosa-dosa lainnya, dia masih disebut sebagai orang Islam. Tapi ketika dia sudah meninggalkan sholat, maka itu adalah pembatas antara dia sebagai seorang Islam ataupun orang yang tidak Islam. Ya, pembatasnya. Jadi ketika dia mengaku seorang Islam, seorang Muslim, tapi dia mengerjakan dosa-dosa lainnya, dia masih disebut sebagai orang Islam. Tapi kalau dia mengaku sebagai seorang Muslim, nggak sholat, nggak bisa disebut sebagai orang Islam, teman-teman semua. Coba kita lihat contoh lainnya. Rukun Islam itu ada 5 ya. Rukun Islam itu ada 5 ya kan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Uma pernah mencontohkan ini, tapi mau contohin lagi teman-teman semua. Misalnya ini deh. Ini tiang agama nih ya, tiang agama. Maksudnya ini agama Islam.
Ini rukun Islam nih, rukun Islam ada 5. Ini Islam, rukun Islam. Oke. Mengerjakan haji. Mengerjakan haji kalau kita nggak kerjain masih disebut sebagai orang Islam nggak? Masih. Mengerjakan haji itu bagi orang yang mampu. Kalau dia memang mampu, punya harta, dia wajib haji. Tapi kalau nggak mampu, boleh nggak haji? Boleh. Kalau misalnya dia nggak haji karena nggak mampu, masih disebut orang Islam? Masih. Oke, kita lepas satu. Masih kepegang nih agamanya? Ya, masih kepegang agamanya ya. Yang keempat, puasa. Kalau dia nggak puasa, masih disebut sebagai orang Islam? Masih. Boleh nggak puasa? Boleh. Kalau dia misalnya orang yang sudah tua renta, dia sakit menahun, dia boleh nggak puasa dengan bayar fidyah misalnya. Kalau nggak puasa, dengan bayar fidyah misalnya, atau kalau dia nggak puasa misalnya udah tua renta, masih disebut sebagai orang Islam? Masih. Kita lepasin. Agamanya masih kepegang nih. Ketiga, zakat. Kalau orang Islam nggak zakat, masih disebut sebagai orang Islam? Masih. Zakat itu hanya orang-orang tertentu. Kalau dia orang yang sangat miskin, dia nggak wajib zakat. Jadi kalau dia nggak zakat, masih disebut sebagai orang Islam? Masih. Masih kepegang kok. Islamnya masih kepegang. Tapi kalau ini lepas nih, sholat sama syahadatnya lepas, nggak bisa disebut sebagai orang Islam, teman-teman semua. Agamanya jatuh. Coba kalau mau lepas yang telunjuk ini. Yang telunjuk ini adalah sholat, yang jempol ini adalah syahadat. Orang Islam sesakit-sakit apapun tetap wajib sholat, teman-teman semua. Ibu Uma kemarin, Uma cerita waktu Ibu Uma ada di kota Mekah, Ibu Uma dalam keadaan yang koma, tapi habis itu sempat melek matanya, sempat bisa diajak bicara. Bisa diajak bicara, artinya akalnya masih nyambung pada saat itu. Apakah Ibu Uma wajib sholat? Wajib. Sholatnya gimana? Pakai mata. Tangannya nggak bisa digerakin karena tangannya diikat di ICU itu, tangannya udah bengkak-bengkak itu diikat. Nggak bisa gerak dengan berbagai macam alat yang banyak ventilator. Tapi matanya masih bisa dan otaknya masih berfungsi, akalnya masih berfungsi. Ibu Umar sholat nggak? Harus, wajib sholat. Jadi teman-teman semua, kalau kita nggak bisa sholat berdiri, kita sholat duduk. Kalau nggak bisa sholat duduk, sholat baring. Kalau nggak bisa sholat baring pun, misalnya karena sakit sekali, sholat dengan gerakan mata, tetap harus sholat. Coba kalau mau lepas nih sholatnya. Jatuh nggak nih agamanya? Pasti jatuh, ya kan teman-teman semua. Apalagi kalau syahadatnya dilepas juga ya jatuh gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana sholat itu membedakan dia antara dia memegang agama, dia tiang agama ya. Dia memegang agama kita. Keempat, teman-teman semua, kedudukan sholat dalam agama kita adalah sholat itu akhir dari wasiatnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak meninggal dunia, maka beliau itu memberikan wasiat terakhir. Apa kata Rasulullah? Jagalah sholat dan jagalah budak-budak kalian. Artinya apa? Jagalah sholat dan jagalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Itu wasiatnya Rasulullah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Pesannya Rasulullah itu jaga sholat. Artinya engkau punya hubungan yang baik dengan Allah. Dan jaga budak-budak kalian. Jaga orang-orang yang lemah. Artinya engkau punya hubungan yang baik, peduli dengan orang-orang sekitarmu. Yang kelima, kedudukan sholat dalam kehidupan kita. Allah itu memuji orang yang mengerjakan sholat. Dalilnya dalam surah Maryam ayat 54 sampai ayat 55. Ya. Di dalam surah Maryam ayat 54 sampai ayat 55 dikatakan, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah orang sebagai Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih maradiyya. Ya, jadi yang kelima, kedudukan sholat dalam kehidupan kita, Allah memuji, Allah meridhai orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang keenam, sebaliknya, kedudukan sholat dalam kehidupan kita, Allah mencela orang yang melalaikan dan bermalas-malasan dalam sholat. Allah mencela orang yang lalai, orang yang malas-malasan dalam menunaikan sholat. Dalilnya dalam surah Maryam ayat 59. Dalam surah Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak kamu semua akan menemui kesesatan." Jadi yang keenam, Allah mencela orang-orang yang melalaikan atau malas, bermalas-malasan dalam menunaikan salat. Ngakunya aja orang Islam, tapi salat dijadikan bahan bercandaan, salat disepelekan. Banyak kan teman-teman semua? Kita nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Karena alasan sibuk, karena alasan banyak kerjaan, karena alasan males, karena alasan
bermain, dan sebagainya, dia melalaikan sholat, yang bermalas-malas dalam sholat. Andaikan dia tahu surah Maryam 59, bagaimana Allah mencela orang seperti ini. Ya, kata Allah, orang ini adalah orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang berturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya, atau ayat lain dalam surah An-Nisa 142, teman-teman lihat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, mengaku muslim, tapi nggak sholat. Ya, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Mereka orang munafik, mereka mencoba untuk menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuan mereka. Siapa mereka itu? Kata surah An-Nisa ayat 142. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ini nih orang-orang yang menipu Allah nih. Ngakunya sebagai seorang muslim, tapi dan mereka mencoba menipu Allah, Allah akan menipu mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 142 dikatakan mereka itu ciri-cirinya kalau sholat berdiri dengan malas. Mereka riya dalam sholat mereka di hadapan manusia. Dan mereka menyebut Allah itu hanya sedikit sekali. Tuh orang-orang munafik tuh ciri-cirinya. Orang munafik tuh gimana sih? Itu ciri-cirinya sudah disebutkan dalam surah An-Nisa 142 itu teman-teman semua. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Orang munafik itu ciri-cirinya apa? Kalau sholat berdiri males, kalau sholat tuh males banget. Kalau sholat itu riya, tuh ciri-ciri munafik tuh. Ketiga, menyebutkan nama Allah sedikit-sedikit lisannya ini nggak basah dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu munafik, teman-teman semua. Ya, dalam surah An-Nisa 142. Makanya Uma juga nasihat buat di rumah, dalam sholat itu kita mengingat Allah, kita menyebut-nyebut nama Allah. Kalau nggak lagi sholat pun berzikir, banyak menyebut-nyebut nama Allah, teman-teman semua. Teman-teman lagi di kendaraan misalnya, teman-teman lagi nunggu sesuatu di rumah sakit atau di mana gitu nunggu. Jangan bengong, lidahnya kita basahkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya nggak disebut sebagai golongan orang munafik nih yang menyebut nama Allah kecuali sedikit. Kita mau menyebut nama Allah banyak, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi lidahnya sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kedudukan sholat dalam Islam ini adalah rukun Islam adalah yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Tadi Umar sudah sebutkan ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan Islam terbangun atas 5 perkara. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa dan pergi haji. Ya. Kemudian yang kedelapan, kedudukan sholat dalam Islam. Sholat ini diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Semuanya kalau Rasulullah dapat wahyu pakai perantara malaikat Jibril. Tidak sholat. Sholat itu langsung. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Isra dari Mekah menuju ke Palestina, Mi'raj dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah, ya. Sholat itu adalah perintah langsung Allah yang berikan kepada Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya Nabi Muhammad mengalami tahun-tahun kesedihan. Istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, dakwah di Taif ditolak. Maka sholat ini menjadi sangat istimewa karena perintah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Kesembilan, kedudukan sholat di dalam agama kita. Teman-teman ingat dalam peristiwa Mi'raj ketika Rasul dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha ketemu sama Allah, sholat itu tadinya berapa kali? 50 kali. Allah meminta hambanya dan umatnya Rasulullah untuk sholat 50 kali dalam sehari. Artinya apa? Allah sangat suka dan mencintai sholat. Allah sangat suka ibadah sholat. Makanya disuruh kita ini sholat 50 kali. Kemudian akhirnya diringankan atau diturunkan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, artinya apa? Artinya ini menunjukkan kemuliaan betapa Allah sangat mencintai ibadah sholat ini. Ke-10, apa sih kedudukan sholat dalam kehidupan kita? Teman-teman, Allah membuka amalan seorang muslim dengan sholat dan mengakhirinya dengan sholat. Lihat dalilnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Allah membuka amalan seseorang dengan sholat dan mengakhiri dengan sholat. Dalilnya Al-Mu'minun 1-9. Ya, kalau teman-teman pengen tahu ciri-ciri orang-orang beriman itu apa, ada dalam surah Al-Mu'minun 1-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun 1-9? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman yang hafal baca bareng-bareng. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun
walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan terakhir Al-Mu'minun ayat 9, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Dalam surah Al-Mu'minun 1 sampai 9, coba lihat teman-teman semua. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, yaitu apa? Orang yang khusyuk dalam salat, diawali dengan salat. Kemudian apalagi orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Nanti teman-teman buka Quran tadabbur sendiri Al-Mu'minun 1 sampai 9. Kemudian dikatakan lagi orang-orang yang menunaikan zakat, itu orang-orang beriman ya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kemudian orang-orang yang menjaga amanat-amanat yang dipikulnya. Dan terakhir, siapa orang beriman itu? Lagi-lagi orang-orang yang memelihara sholatnya. Ini ayat atau surah Al-Mu'minun 1 sampai 9 diawali pertamanya dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Artinya apa? Artinya kedudukan sholat dalam agama kita adalah Allah membuka amalan seorang muslim dengan sholat dan mengakhirinya dengan sholat pula. Saking pentingnya disebutin 2 kali, teman-teman semua. Kemudian yang ke-11, kedudukan sholat dalam Islam ini. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memerintahkan keluarga supaya juga sholat. Jadi sholat itu jangan untuk diri sendiri. Allah minta keluarga kita juga untuk diajak sholat, saking pentingnya masalah sholat ini. Dalilnya dalam surat Thaha ayat 132. Apa kata Allah SWT? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi sabar itu bukan hanya dalam menghadapi ujian. Umar selalu katakan sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalani ketaatan, menjalani ibadah, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dalam surat Thaha ayat 132 kelihatan nih, perintahkanlah kepada keluargamu sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sholat itu butuh sabar loh teman-teman semua. Kalau nggak sabar nggak bakal tuh bangun di sepertiga malam terakhir masih ngantuk pengen cepet-cepet dan buru-buru. Semuanya perlu kesabaran dalam beribadah. Ya, jadi Allah katakan perintahkanlah kepada keluargamu wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dalam surah Thaha ayat 132 itu ayatnya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat. Istiqamah, sabar, istiqamah, terus salat 5 waktu, terus salat sunnah, tambali yang kurang-kurang dari salat wajib kita dengan salat-salat sunnah. Ya. Kemudian yang ke-12, kedudukan salat dalam Islam. Semenjak anak-anak, perintah salat ini sudah dianjurkan, sudah disuruh oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, perintahkan anak-anak itu salat umur 7 tahun. 7 tahun 5 waktu loh teman-teman semua. Artinya yang kita punya adik, punya anak itu tegas sebelum 7 tahun udah latihan salat. Ya. Kemudian pukul, kalau 10 tahun nggak salat dipukul teman-teman semua. Kenapa? Ini saking pentingnya amal ibadah ini. Rasulullah ingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka jika mereka berumur 10 tahun. Belum sholat, umur 10 tahun dipukul. Begitulah teman-teman semua, jadi itu beberapa kedudukan sholat dalam kehidupan kita. Uma juga ingin menyampaikan mengenai keutamaan-keutamaan sholat yang kita kerjakan. Tentu yang pertama, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 dalilnya, keutamaan ketika kita mengerjakan sholat, kita mendapatkan cinta Allah. Ya, tadi kita sudah bahas kedudukan sholat dalam kehidupan kita. Sekarang keutamaan sholat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan cintanya Allah. Dalilnya dalam surah Ali Imran 31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, kata Nabi Muhammad, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi, kalau engkau melaksanakan sholat dengan baik, engkau akan mendapatkan cintanya Allah. Itu keutamaan yang pertama. Kedua, engkau akan mendapatkan keselamatan dari api neraka dan masuk ke dalam syurga. Dalilnya dalam surah Al-Ahzab 71. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, yuslih lakum a'malakum. Tadi sudah baca ini ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam surah Al-Ahzab 71 dikatakan, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Tadi udah ya, tadi mau baca ya. Ya, yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dia mendapatkan kemenangan yang besar. Ketiga, tentu saja orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan surga Firdaus. Tadi dalilnya dalam surah Al-Mu'minun 1 sampai 11. Itu ayat kelanjutannya adalah orang-orang yang tadi mengerjakan sholat, orang-orang yang tadi menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga amanahnya. Al-Mu'minun 1 sampai 11 yang tadi Uma baca, itu ayat berikutnya adalah mereka akan mewarisi mendapatkan surga Firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus itu surga paling tinggi ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman doa, mintanya surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga walaupun cuma di emperannya aja, walaupun cuma di pinggirannya aja. Jangan. Doa minta surga Firdaus. Kemudian yang keempat, orang-orang yang sholat, maka dia akan disifati sebagai orang yang bertakwa. Orang yang sholat, dia akan disifati sebagai orang yang bertakwa. Lihat dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang yang bertakwa itu? Mereka orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita ini orang beriman, kita percaya ada jin, kita percaya ada malaikat, kita percaya ada surga neraka, kita percaya ada hari kiamat, kita percaya pada perkara-perkara yang gaib. Itu orang-orang beriman, itu orang-orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa adalah mereka yang mendirikan sholat, menafkahkan rezeki-nya kepada orang lain. Jadi keutamaan orang-orang yang mendirikan sholat adalah pelaku sholat atau orang yang sholat, maka dia adalah orang yang bertakwa. Dan yang kelima, keutamaan orang yang sholat, dia akan mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Panjang nih ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati," dan seterusnya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, teman-teman lihat kata Allah apa? Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang sedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang menjaga atau memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, ampunan dan pahala Allah baginya sangat besar. Al-Ahzab 35. Ini kriterianya nih. Al-Ahzab 35, kalau kita mau mendapatkan ampunan dari Allah, mau mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, ternyata apa? Laki-laki dan perempuan yang mukmin, yang tetap dalam ketaatan, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang suka sedekah, yang suka puasa, yang suka memelihara kehormatan, yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu 9 ciri itu. 9 ciri orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Dalam surah Al-Ahzab 35 ada 9 ciri. Nanti teman-teman lihat lagi dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang keenam, keutamaan ketika kita mendirikan sholat. Dalam surah Al-Baqarah 45, sholat itu tempat meminta pertolongan. Tadi sudah kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, Al-Baqarah 45. Dan tentu saja, keutamaan sholat dalam kehidupan kita. Kenapa kalau kita mau hidupnya baik harus perbaiki sholatnya? Karena yang ketujuh, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Oke. Kita sudah bahas tentang kedudukan salat dalam Islam. Kita sudah bahas mengenai keutamaan-keutamaan salat. Berikutnya, hati-hati teman-teman semua. Jangan sekali-kali kita meninggalkan salat karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Teman-teman pasti pernah melakukan sholat qashar dan jamak, ya kan? Uma bahas dulu sedikit tentang qashar dan jamak ini supaya kita nggak meninggalkan sholat kita dalam kondisi apapun. Pada dasarnya agama kita nih, Masya Allah teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 185.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185 kata Allah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Atau ayat lain teman-teman lihat dalam surah An-Nisa 28 ya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Atau dalam hadis Rasulullah katakan, buatlah mudah, jangan dipersulit agama ini. Ya, artinya apa? Nggak ada alasan untuk kita ninggalin sholat. Kita mau perbaiki sholat kita. Bahkan kita lagi safar, kayak kita lagi sakit sekalipun, kita lagi dalam kondisi susah sekalipun, harus tetap sholat. Karena Allah kasih keringanan berupa jamak dan qasar. Mari kita lihat kapan kita boleh jamak, kapan kita boleh qasar, teman-teman semua. Jamak itu apa? Jamak itu artinya mengerjakan 2 sholat wajib di salah satu waktu, baik mengerjakannya di waktu sholat yang pertama, jamak takdim, atau di jamak takhir. Yang bisa digabung apa? Zuhur sama asar. Bisa dikerjain di zuhur, atau bisa dikerjain di asar. Maghrib dan isya. Bisa dikerjain di maghrib, bisa dikerjain di isya. Digabung, ya, mengerjakan 2 sholat wajib di salah satu waktu tadi. Bisa di awal, di akhir. Jamak takdim ataupun jamak takhir. Ya, yang hanya boleh dijamak adalah zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Nggak bisa subuh tiba-tiba dijamak sama zuhur. Atau asar sama maghrib dijamak, nggak bisa. Makanya yang tadi Uma katakan, kasus Uma, kejadian Uma di London ini, waktu sholatnya sangat pendek. Bayangkan zuhur jam 12. Kemudian asar zuhur jam 12, asar jam 2, maghrib jam 4. Bayangin teman-teman semua. Nggak mungkin kan kita rapel zuhur, asar, maghrib, nggak mungkin. Karena nggak ada jamak. Jamak itu hanya zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baik. Apa sih dasar jamak sholat di dalam Al-Quran? Dalilnya dari mana? Dalilnya dalam surah Al-Isra 78. Dalil jamak itu ada dalam surah Al-Isra 78. Kata Allah, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Ya, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Artinya apa? Artinya di sini Allah menyebutkan tentang sholat yang bisa dijamak, ya, maghrib dan isya tadi ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kan kita mau perbaiki hidup kita dengan sholat. Kita nggak boleh tinggalin sholat kita dalam keadaan apapun. Dan Allah kasih kemudahan berupa jamak dan qasar. Pertanyaannya, kapan sih kita boleh menjamak sholat? Kapan boleh jamak? Jangan-jangan kita selama ini memudah-mudahkan menjamak, menggabungkan sholat di satu waktu. Pertama, kita boleh jamak sholat kalau misalnya hujan deras banget. Ya. Hujan deras banget. Nggak sempat ke masjid misalnya. Laki-laki nih nggak sempat ke masjid gitu ya. Ataupun hujan deras, ataupun kita dalam keadaan yang kesulitan luar biasa. Menyulitkan. Itu boleh dijamak. Ataupun misalnya teman-teman menjamak sholat karena sakit. Teman-teman sakit. Sakit yang Ibu mah waktu Ibu mah di ruang ICU, itu mah sholatnya dijamak. Ibu Uma kan sholatnya pakai mata. Uma bantu beliau. Jadi beliau sholat pakai mata, tapi Uma bantu beliau dengan membacakan bacaan sholat. Beliau sakit, jadi dijamak. Jadi kalau orang-orang sakit boleh dijamak. Ya, teman-teman lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-78. Al-Hajj ayat ke-78. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, suatu kesusahan. Jadi kalau teman-teman sakit parah gitu ya, sakit banget, pusing, sakit, demam, ataupun sakit-sakit lebih parah lainnya, teman-teman boleh jamak. Ya. Ataupun misalnya menjamak sholat itu bisa misalnya teman-teman berada di waktu yang susah. Misalnya teman-teman ada di Jakarta, Jakarta itu kan macetnya luar biasa ya. Macet udah nggak keburu lagi nih sholatnya nih. Maka teman-teman bisa menjamak sholat. Oke, jadi itu jamak yang diperbolehkan. Selagi teman-teman masih bisa untuk, misalnya teman-teman dalam satu acara, teman-teman katakan, jamak aja. Enggak, teman-teman ada ruangan di situ, bisa sholat, sholat aja. Jangan dijamak, jangan dimudah-mudahkan ya. Kecuali benar-benar dalam keadaan yang susah tadi, yang Oma katakan tadi, dalam keadaan sakit, dalam keadaan macet, nggak bisa berhenti. Berhenti di mana nih, nggak bisa gitu. Maka teman-teman bisa melakukan sholat jamak. Qasar. Qasar itu apa? Menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Memendekkan sholat. Ketika safar.
ya, ketika safar, ketika dalam perjalanan. Teman-teman hanya bisa qashar kalau teman-teman memendekkan sholat, memotongnya menjadi 2 rakaat. Kalau teman-teman dalam keadaan safar. Jadi qashar sholat, memendekkan sholat itu, memotong sholat menjadi 4 menjadi 2, itu hanya disebabkan karena seseorang itu safar, ya. Nggak boleh seseorang itu mengqashar sholat pada saat selain safar. Selain berpergian, teman-teman mengatakan, "Oh saya sakit, saya mau potong sholat saya jadi 2 rakaat." Nggak bisa, karena qashar itu hanya memendekkan sholat itu hanya bisa dilakukan ketika teman-teman safar, ya. Jadi teman-teman bisa tahu, kalau jamak sholat karena adanya hajat, karena adanya kebutuhan, atau karena adanya halangan, ya. Kalau qashar karena dia berpergian, karena dia safar dalam waktu yang lama, ya. Apa saja syaratnya kalau kita boleh qashar itu, syarat qashar itu apa? Syarat kita boleh melaksanakan sholat dengan memendekkan sholat itu apa? Pertama, kita punya niat untuk bersafar. Jadi kita niat ketika keluar rumah, memang safar, perjalanan jauh. Kita niat dari keluar rumah itu kita mau melakukan perjalanan yang jauh, ya. Kedua, kita hanya boleh qashar sholat kita kalau sudah mencapai jarak safar. Jaraknya berapa? Ulama mengatakan jaraknya 83 kilometer, kurang lebih. Jaraknya sekitar 83 kilometer. Misalnya dari Jakarta ke Bandung gitu ya, 3 jam perjalanan, mungkin itu udah lebih dari 83 kilometer. Nggak tahu tuh berapa kilometer tuh di situ ya, atau jaraknya dari mana ke mana. Jaraknya 83 kilometer ya, kurang lebih tuh teman-teman semua. Kemudian berikutnya, teman-teman itu kan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi safar itu ketika teman-teman lagi perjalanan, teman-teman bisa digabungkan jamak qashar bisa. Karena teman-teman mungkin lagi ada kebutuhan pada saat itu, atau teman-teman dalam perjalanan yang jauh sehingga teman-teman bisa, maaf kenapa muka Uma nggak ada ya? Teman-teman bisa ngeliat Uma nggak? Oke, kepencet. Ya, bisa jamak qashar ketika teman-teman lagi berpergian. Karena teman-teman lagi mengerjakan segala sesuatu gitu ya. Jadi bisa digabungkan dan bisa dipendekkan. Begitu ya teman-teman semua, jadi nggak ada alasan untuk nggak sholat untuk teman-teman semua, karena Allah memberikan banyak sekali kemudahan demi kemudahan. Terakhir dari Uma, jangan tinggalkan sholat kita. Ada perkataan-perkataan yang bagus dari beberapa sahabat-sahabat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau mengatakan, sesungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa yang menjaga sholatnya, berarti kalian menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka amalan lainnya akan lebih disia-siakan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Atau Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, setiap orang yang meremehkan sholat berarti dia meremehkan agama. Seseorang memiliki bagian dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap sholat 5 waktu. Seseorang yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul memperhatikan sholat 5 waktu. Orang yang bersemangat dalam Islam, orang yang memperhatikan sholat 5 waktu, bahkan dia menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat. Hidup kita ini apa? Hanya menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat. Itu kehidupan kita. Janganlah sampai engkau menemui Allah sedangkan engkau tidak memiliki bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu sesuai dengan kadar sholat dalam hatimu. Begitu ya teman-teman semua. Ada seorang sahabat saling menasehati sahabat lainnya. Mereka biasanya akan saling menasehati dengan 3 perkara. Katanya, siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Teman-teman fokus saja urusan akhirat, teman-teman semua. Allah mau ngasih tahu sedikit cerita, mohon izin. Saat ini, beberapa tahun belakangan ini, alhamdulillah ketika ada Maskul Hufat, sebagian besar hidup umat pribadi itu banyak dihabiskan di Maskul Hufat. Artinya kerja untuk dunianya nggak sebanyak dulu. Tapi Masya Allah, Allah masih memberikan rezeki kok. Masya Allah, entah dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi, kalau kita fokus terhadap akhirat, tentu tanpa meninggalkan urusan duniawi. Tapi nggak mengejar duniawi terus-terusan gitu. Kehidupan kita banyak mengurusi akhirat, maka Allah hadirkan dunia itu dengan mudah kepada kita, teman-teman semua. Jadi para sahabat-sahabat saling memberikan nasihat. Mereka mengatakan, siapa yang ingin lebih fokus terhadap kehidupan akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya.
Percaya teman-teman semua. Teman-teman sibuk menjadi volunteer atau sibuk dengan urusan-urusan akhirat, Allah cukupkan urusan dunia teman-teman. Allah mudahkan, Allah kasih rezeki yang tak disangka-sangka. Allah mudahkan, Allah cukupkan kehidupan teman-teman semua. Kedua, para sahabat saling menasihati. Siapa yang memperbaiki batinnya, hatinya nih, memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Jadi fokus konsentrasi untuk memperbaiki hati kita. Kita harus punya qalbun salim. Kita mau punya hati yang hidup, hati yang selamat. Kita udah bahas ya mengenai qalbun salim di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian para sahabat saling menasihati. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau engkau punya masalah dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan teman-temanmu, dengan orang tuamu, dengan siapapun itu manusia-manusia lainnya, ternyata kuncinya adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia-manusia yang lainnya. Begitulah teman-teman semua ya, nasihat dari para sahabat yang mudah-mudahan kita bisa tiru dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan hari ini kita bersemangat, kita punya resolusi, kita punya planning, rencana bahwa kita mau sholat kita menjadi lebih baik. Kita kadang-kadang sibuk cari amalan yang besar di luar sana, padahal sholat kita sendiri aja masih berantakan. Padahal kita tahu sholat bisa memperbaiki kehidupan kita. Dalam surah Al-Ankabut 45 tadi sudah Umar katakan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya dilaksanakan betul, bacaannya betul, gerakannya betul. Sholat itu bisa menenteramkan jiwa. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, tadi kita sudah baca. Sholat bisa menenteramkan jiwa kita. Sholat bisa menghapuskan kesalahan kita dalam surah Hud ayat 114, ya, dalilnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sembahyang ya pada pagi, petang, dan pada malam hari. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu, sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian sholat itu akan menolong dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya, kemudian sholat itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam surah Al-Mu'minun 1-2. Itu sudah kita bahas tadi di atas semuanya. Jadi itulah alasan kenapa sholat itu bisa memperbaiki kehidupan kita teman-teman semua. Mau tentram, mau tenang, mau kehidupan kita beruntung, mau kehidupan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya jawabannya adalah sholat. Perbaiki sholat kita, perbaiki gerakan-gerakan dalam sholat kita, perbaiki bacaan-bacaan sholat kita, perbaiki niat kita dalam sholat, nasihat untuk diri sendiri. Jangan menjadi orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang celaka karena lalai dari sholat-sholat kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita menjadi orang yang betul-betul dalam sholat sehingga terlihat dalam lahir kita bahwa sholat betul-betul membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik insya Allah. Kalau pikiranmu adalah sholat, gampang sekali dunia itu datang kepadamu teman-teman semua, mudah sekali. Dan kita akan menjadi ringan dalam menjalani berbagai macam kesedihan, kesulitan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita nggak pernah sendiri, kita tahu kita merasa dekat kepada Allah lewat sholat-sholat kita. Baik, sekian dari rumah, terima kasih. Selamat menjalani hari-hari Jumat dengan penuh ibadah. Jadi kan Jumat ini sebagai hari ibadah buat teman-teman semua. Mohon izin Uma mau sebutkan sedikit. Uma pribadi menjadikan hari Jumat ini sebagai hari banyak ibadah dibanding hari-hari lainnya. Khusus hari Jumat biasanya Uma mendedikasikan diri untuk banyak mengajar di Masjidil Hufat, banyak mengajar Quran di Masjidil Hufat. Dan banyak ceramah ya termasuk Katupat ini. Sengaja dipilih di hari Jumat. Ini harinya umat Islam teman-teman semua. Harinya beramal. Harinya Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah akan berikan kita banyak pahala. Jadi jadikan hari Jumat ini sebagai hari di mana teman-teman banyak beramal, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara teman-teman masing-masing. Ketika hari-hari lain sibuk, jadikan hari Jumat ini hari khusus untuk teman-teman lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari Uma, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Doakan semoga Uma bisa lancar perjalanannya di London. Uma sampai tanggal 25 sore di London. Dan mudah-mudahan ada sesuatu manfaat yang bisa diambil dari London. Kalau teman-teman di sini ada yang tinggalnya di UK, perjalanan ke UK ini Uma ke London, ke Nottingham, ke Birmingham, kemudian ke Manchester, kemudian ke Oxford. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang tinggal di daerah-daerah itu, tolong dihubungi, semoga kita bisa ketemu insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.